Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 24 Mei pukul 22:28. Gua mau bahas matahari. Matahari ini sekilas kalau kita lihat di RTI ya, memang kalau kita melihat dari ekuitasnya yang sempat sebesar 30 miliar, sekarang sudah 300 guys ya, sudah meningkat dibanding tahun 2023. Memang kalau kita melihat dari ekuitasnya itu serem, ekuitasnya kecil, dernya besar. Akhirnya dernya itu kalau di RTI bisa sampai 1000%. Tapi sebenarnya hutangnya itu nggak masalah karena dia yang besar adalah hutang usaha sama kewajiban sewa jangka panjang. Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah dari matahari, ini agak sedikit berbeda dengan Ramayana. Perbedaannya di sini guys. Yang pertama itu gerai. Di saat Ramayana gerainya turun terus, gerainya matahari justru sekarang sudah ada di angka 155 dan dia menambah di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Sekarang sudah ada di angka 32. Kemungkinan di tahun 2024 grey-nya akan bertambah. Dan sekedar informasi aja, tahun 2018 dan tahun 2019 dengan 160 gerai, Matahari bisa mencatatkan pendapatan 10 triliun. Setelah pandemi memang masih belum naik dan belum kembali ke performa sebelum pandemi. Ini ya, pendapatan 10 triliun nih. Jadi laba bersihnya bisa di angka 1,3 triliun. Nah, tahun 2022 pernah di angka 1,3 triliun juga. Cuman yang membuat sahamnya turun meskipun net profitnya sudah kembali seperti pra pandemi, orang banyak yang serem dengan ekuitasnya yang kecil guys, sehingga dernya terlihat besar. Balik lagi, tadi soal gerai, berbeda dengan Ramayana, Matahari justru menambah. Kemudian, di saat Ramayana membagikan dividen payout rasio yang bahkan sampai 100% ya, tahun 2024 ini kan 100% ya infonya ya. Nah, eh si Matahari dividen payout rasionya tidak 100%. Jujur aja, gue cukup seneng dengan perusahaan yang dividen payout rasionya tidak sampai di angka 100% atau lebih dan LPPF melakukan hal tersebut. Ketiga, saham treasury dari Ramayana itu cukup besar guys, di atas 15%. Sedangkan Matahari ini enggak. Dan yang keempat, nah ini yang membedakan. Di saat Ramayana banyak menyimpan uang cash serta obligasi yang artinya Ramayana memiliki aset lancar lebih besar daripada aset tidak lancarnya, atau aset lancarnya besar gitulah ya, jumbo. Matahari justru sebaliknya, tetap yang paling besar adalah aset tidak lancarnya. Jadi beberapa hal ini ya, nggak cuma hal ini tapi dan lain-lain lah. Beberapa hal ini yang membuat gue sepertinya Matahari menarik nih gitu. Cuman kita tetap nggak bisa memastikan bagaimana ke depannya sebelum melihat polanya. Karena gini, Matahari itu pernah di ekuitas 500 miliar, jadi 1 triliun, turun lagi ke 500 miliar, turun sampai 30 miliar, sekarang naik di 363 miliar. Kalau dilihat jangka pendek bagus, wah ekuitasnya meningkat. Cuman kita nggak tahu nanti di tahun 2024 kuartal 4 bagaimana, kan gitu. Kita harus melihat. Nah, kemudian yang kedua, kenapa gue katakan menarik? Di kuartal 1 2024, masyarakat-masyarakat itu banyak yang sudah memenuhi kebutuhan primer, akhirnya juga memenuhi kebutuhan sekunder. Dan LPPF ini kena imbasnya. Kenapa? Karena di tahun 2023 akhir dan kuartal 1 2024 itu tahun politik, uang beredar di masyarakat itu besar dan LPPF dan Matahari ini termasuk terkena imbasnya, keuntungannya. Kan banyak saham-saham yang kebutuhan primer meningkat, saham-saham kebutuhan sekunder seperti Matahari ini atau seperti Ramayana meningkat juga. Nah, bagusnya di tahun 2024 masih ada momentum lebaran. Jadi hampir bisa dipastikan di kuartal 2 2024 labanya juga bagus seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu yang gue katakan kenapa Matahari menarik. Cuman jangan lupa Matahari ini beberapa kuartal pernah dalam kondisi minus. Pernah dalam kondisi minus. Nah, coba lihat di tahun 2023 nih. Di tahun 2023 bahkan ya, yang tadinya net profit margin
dari Matahari itu ada di angka 16%, 21%. Ini bagus nih. Kan gross profit marginnya Matahari termasuk yang konsisten ya guys. Ini bagus nih guys. Nih. Sekarang net profit marginnya juga termasuk bagus nih pasca pandemi di tahun 2021 tahun 2023. Tiba-tiba tahun 2023 nih guys, merah nih. Net profit marginnya 10% doang. Hasilnya laba bersihnya cuma 875 miliar. Nah, jadi kita belum mengetahui nih bagaimana. Cuman strateginya, kesimpulannya adalah sebenarnya kalau misalkan dikatakan menarik, Matahari lebih menarik dari Ramayana dan setidaknya harusnya Matahari masih bisa naik sampai kuartal 2 2024 gitu guys. Nah, ini guys, kesimpulannya nih ya. Matahari atau LPPF masih menarik sampai dengan Q2 2024. Jadi nanti kita lihat nih, dan harusnya bagus di kuartal 2 tahun 2024 karena masih ada momentum lebaran gitu. Orang masih punya duit dan setelah lebaran pun orang masih ada duitnya gitu. Nah, nanti baru ketika di kuartal 3 2024 kita lihat lagi gitu loh. Biasanya nanti ketika kuartal 2 2024 labanya naik, sahamnya juga naik, guys. Udah bukan berada di level segini nih. Biasanya seperti itu. Nah, baru nanti kalau misalkan kuartal 3 masih oke, berarti masih bisa di hold. Tapi kalau misalkan kuartal 3 atau kuartal 4-nya minus ya, berarti udah ada yang aneh lagi. Karena ya mau tidak mau ya guys, kita mengetahui lah Matahari yang merupakan pengendalinya sekarang Aurik ya. Tadinya pengendalinya grup Lipo. Kita tahu Lipo ya. Semua juga pasti tahu Lipo. Siapa sih yang nggak kenal sama Lipo gitu ya. Dan tahun 2021 sudah diambil Aurik gitu ya. Dan pemegang sahamnya 42%. Aurik pun sebenarnya masih ada hubungan dengan Lipo kalau kita telusuri lebih lanjut gitu loh. Masih ada hubungan dengan keluarga Riyadi gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi balik lagi kesimpulannya sebenarnya LPPF ini menarik. Sampai paling tidak kuartal 2 2024 ya guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.